Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Noval, asal dari Prodi Ilmu Komunikasi, Angkatan 23, kelas A. Baik, seperti tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rifai, yaitu untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh beliau kembali. Baik, untuk materi yang ingin saya bawakan kali ini adalah materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, langsung masuk ke materinya. Kita membahas tentang 3 peradaban ilmu sebelum era Golden Age, yaitu ada ilmu Yunani klasik, Persia kuno, dan India kuno. Ilmu itulah yang diambil oleh umat Islam dan dijadikanlah ilmu falak dalam Islam. Langsung masuk ke materinya. Di sini kita akan membahas tentang perkembangannya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Baik, ketika masa kekhalifahannya dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau adalah salah satu khalifah setelah Khulafaur Rasyidin. Ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan menginvasi salah satu tempat yang bernama Transjornia dan Syria, sampai di mana dia menemukan manuskrip-manuskrip kuno di kota bernama Damaskus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi, seperti para ilmuwan yang bernama Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Bersamaan pula, kekhalifahan Umayyah sedang mengadopsi teknologi berasal dari Tiongkok, yaitu penulisan di atas kertas, di mana teknologi kertas itu sedang berkembang di negeri Tiongkok. Nah, dengan perkembangan teknologi mengenai kertas tersebutlah Muawiyah menyewa tenaga kerja dari Yunani dan Romawi untuk menerjemahkan manuskrip-manuskrip kuno tersebut agar diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Romawi ke bahasa Arab agar bisa dipahami oleh umat Islam. Lalu kita akan membahas tentang dinasti Umayyah beralih menjadi dari dinasti Umayyah menjadi dinasti Abbasiyah, di mana itu terjadi karena perpindahan pusat pemerintahan yang awalnya berada di kota Damaskus pindah ke kota Baghdad bernama Mesopotamia. Dengan perpindahan pusat pemerintahan tersebutlah Islam jadi mempelajari 4 jenis peradaban. Ketika mereka di Damaskus, mereka mempelajari tentang ilmu yang berasal dari peradaban ilmu yang dari Yunani dan Romawi. Nah, ketika pindah ke Baghdad, yang dimana mayoritas orang di sana itu adalah menganut peradaban yaitu India kuno dan Persia. Nah, jadi kita nggak heran kalau misalnya ilmu Islam itu terlahir dari 4 peradaban besar. Nah, kita akan membahas di sini pengaruh 2 orang khalifah besar, yaitu Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi pengembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah dibangun oleh Baghdad, Bizantium, Persia, dan lain sebagainya untuk agar perkembangan Islam itu lebih maju. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan ilmu dari Islam ke dunia barat. Pada pertengahan abad keempat, seluruh tokoh agama di daerah barat itu membasmi semua ilmuwan filsafat karena mereka menganggap kalau ilmuwan filsafat itu menggunakan sihir. Dan perpustakaan-perpustakaan di sekolah pun ditutup dan tidak boleh ada yang membaca buku karya milik Yunani dan Romawi kuno. Perpustakaan istana yang dibuat oleh Augustus Agung bahkan dibakar oleh Paus Gregorio Agung dan melarang orang untuk membaca karya Yunani dan Romawi kuno di sana. Pada saat itu, para ilmuwan dianggap zindik, kafir, dan keluar dari agama Masehi. Karena itu, mereka disiksa dan dihukum secara berat oleh para tokoh agama. Bahkan beberapa dari mereka pergi ke daerah Jazirah Arab, Asia, Irak, Syria, dan lain sebagainya. Doktrin dari gereja berkembang pesat hingga abad pertengahan, sehingga pada saat itu terjadi pada zaman kegelapan di dunia barat. Pada masa mereka mengalami masa kegelapan, tidak ada ilmu dan lain sebagainya, yang pada akhirnya berakhir pada perlawanan para ilmuwan dan mereka berkoalisi dengan raja untuk menumbangkan para tokoh agama tersebut.
Koalisi ini berhasil dan tumbanglah kekuasaan gereja sehingga muncul Renaissance yang akhirnya melahirkan sekulturasi antara ilmu dan agama itu berbeda. Dengan demikian, sejarah membuktikan bahwa di saat Barat mengalami periode kegelapan, periode pertengahan yaitu zaman kegelapan, umat Islam telah mencapai kejayaannya dan kemajuan peradabannya yang diperoleh umat Islam pada zaman klasik Islam. Namun seiring dengan kemunduran dialami oleh umat Islam di abad pertengahan, sentuhan dunia Barat dengan Islam ini pada akhirnya memunculkan transformasi intelektual dari dunia Islam ke dunia Barat, sehingga melahirkan gerakan Renaissance, reformasi, rasionalisme, dan Aufklärung di dunia Barat. Kemajuan sains dan teknologi serta semangat intelektual yang berkembang pesat hingga begitu pesat di Barat pada saat itu tidak terlepas dari kontribusi kemajuan umat Islam pada masa sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi intelektual Islam ke dunia Barat. Di sini saya menemukan bahwa Khairuddin berpendapat bahwa terdapat dua pendapat mengenai sumbangan ilmu, sumbangan peradaban Islam terhadap dunia Barat, yaitu terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab Yunani klasik seperti yang disalin oleh St. Augustinus, yang kemudian diteruskan oleh Anicius Manlius Boethius dan John Cocknus. Lalu kedua menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari orang Yunani dan dari buku-bukunya seperti yang tapi yang telah diterjemahkan oleh bahasa Arab, bukan pakai bahasa Yunani, yang dikenal dalam filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Tapi pendapat pertama itu ditolak karena buku-buku filsafat zaman Kaisar Agustinus itu telah dibakar dan dibumi hanguskan oleh para pemerintahan gereja. Dan bukti selanjutnya, John Shaftesbury, ahli filsafat di Universitas Paris, ia menyalin buku Organon karya Aristoteles dari terjemahannya yang sebelumnya bahasa Arab dipindah ke bahasa Prancis. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang Andalusia sebagai pusat transformasi Islam ke Barat. Ilmu dari Islam ke Barat. Daulah Andalusia dikenal sebagai kekhalifahan di Barat. Mereka dikenal sebagai bangsa yang tergila-gila akan ilmu dan buku. Bahkan mereka melahap semua buku dari Yunani kuno hingga Romawi kuno. Buku dari daratan Eropa hingga daratan Timur, Romawi Timur yang disebut dengan Bizantium, mereka membaca semuanya. Karena hal itu lahirlah pada cendekiawan Muslim yang di samping untuk menerjemahkan karya kuno, mereka juga menciptakan karya baru. Baru mereka sendiri dalam berbagai cabang ilmu. Buku-buku tersebut akan kemudian dibaca kembali oleh orang Eropa, di mana setelah sekian lama tidak mereka kenali. Ketika itu Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, menyaingi Baghdad di timur, sehingga banyak orang Eropa belajar ke Spanyol sana. Kemudian mereka menerjemahkan karya ilmiah Islam, umat Islam. Setelah mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka mendirikan universitas di negara mereka sendiri dengan meniru pola universitas Islam yang telah mereka belajar sebelumnya gitu. Ilmu yang dipelajari di universitas Islam pun mereka mengerjakan kembali di universitasnya. Tapi seiring kemundurannya Islam, masa kejayaan Islam mulai runtuh. Secara perlahan umat Islam mulai kehilangan kekuasaan di negeri Spanyol. Transformasi ilmu pengetahuan tersebut dimulai ketika tahun 1085 Masehi, yakni di saat kota Toledo direbut oleh Raja Alfonso ke-6 yang beragama Kristen, sehingga hilanglah pusat sekolah tinggi dan ilmu pengetahuan Islam beserta isinya, terdiri dari perpustakaan beserta ilmuwan-ilmuwannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sisilia, pintu penyebaran ilmu dari Islam ke Italia. Seperti halnya Andalusia, Sisilia penganut aslinya adalah Kristen semua. Tidak semua beragama Islam, tapi mayoritas di sana adalah Kristen. Mereka ini terpesona akan peradaban Islam dan kebudayaannya. Raja
Raja Normandia yaitu Roger I yang berhasil mengalahkan Bani Aghlab. Itu dia mencurahkan seluruh perhatiannya kepada peradaban Islam. Bahkan ia menjadikan istananya sebagai tempat pertemuan para doktor, filsuf, dan para ilmuwan Islam yang berada di bidangnya. Bahkan mengangkat salah satu pembesar yang beragama Islam untuk menjalankan pemerintahannya. Dari Sisilia, ilmu pengetahuan Islam mulai meluas ke daratan Italia semenjak didirikannya Universitas Naples oleh Raja Frederick II pada tahun 1224 Masehi sebagai perguruan tinggi di Eropa. Perguruan tinggi pertama di Eropa. Di antara siswanya adalah Thomas Aquinas, pemimpin Katolik yang terkenal. Di universitas ini, Raja Frederick II dipandang sebagai Sultan Islam yang masih Kristen, menghimpun naskah-naskah Arab dan bukunya Aristoteles serta Averroes, lalu menerjemahkannya kemudian dimasukkan ke dalam daftar pelajaran. Melanjutkan tentang transformasi ilmu dari Islam ke Barat. Dalam kontak-kontak yang terjalin antara Timur dan Barat, tentunya banyak pertukaran yang terjadi sebagai akibat pertukaran budaya itu dan pembacaan kembali karya-karya Yunani kuno dan Romawi. Karena mungkin yang mereka bawa itu kan nggak cuman barang-barang atau nggak cuman makanan barang atau apa, buku pun ada mungkin gitu. Bangsa Eropa mengenali kembali alam pikir yang rasional. Pada akhirnya mereka melihat ketinggian budaya Islam dalam segala aspek kehidupan dan mereka menirunya mulai dari segi makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga, musik, alat-alat perang, obat-obatan, ilmu pengetahuan, perekonomian, irigasi, pertanam-tanaman, sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Omar Amir Hussein seperti dikutip Musyarifah Sunanto menyebutkan bahwa ketika tentara salib sedang berkuasa, setiap ada pasukan salib yang kembali dari Eropa membawa produk peradaban Islam, pasti membawa produk peradaban Islam berupa buku-buku ilmiah, alat-alat kedokteran, kompas, dan apa saja hasil dari peradaban Islam ini. Untuk terakhir, saya akan memberitahu tentang pokok ajaran sekularisme. Prinsip-prinsip esensial dalam mencari kemajuan dengan alat material semata-mata. Etika dan moralitas didasarkan pada kebenaran ilmiah tanpa ada ikatan agama, metafisika dan segalanya itu ditentukan oleh kriteria ilmiah yang dapat dipercaya. Hal yang seperti validitas masih mengakui agama. Pada batas tertentu dengan ketentuan agama tidak boleh mengatur urusan dunia, melainkan mengatur urusan akhirat saja. Menekankan perlunya toleransi. Semua golongan masyarakat mengenai agama, perbedaan agama. Dalam artian toleransi. Mungkin cuman cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apabila ada yang salah bisa ditegur, bisa dikoreksi, karena saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.